maafin aku ya, Jun. Gara-gara aku kamu jadi kayak gini sekarang. Dira. Juna, kamu udah sadar, Jun? Bener kamu minta maaf kan? Ih! Kamu pura-pura ya? Au! Sakit kok dipukul. Ih, nyebelin deh. Sakit. Masa dipukul? Kamu bohong kan sama aku? Ya emang aku pura-pura, tapi ini beneran. Jun, aku minta maaf ya, aku obatin ya. Saskia. Aku itu Dira, bukan Saskia. Sorry. Aku jadi gak enak sama kamu. Aku kebawa perasaan aku jadi keinget sama Saskia. Oke, luka kamu udah aku bersihin. Tapi aku lupa bawa obatnya. Makanya kamu gak usah nyusahin. Sekarang kamu nyesel kan aku jadi kayak gini? Siapa yang nyesel? Biasa aja tuh. Udah deh, muka kamu tuh gak bisa bohong. Coba kalau dari awal kamu nurut sama aku, pergi sama aku, kita gak akan jadi kayak gini. Yang ada itu kamu yang nyusahin. Kalau kamu nggak lupa kayak tadi, aku udah kerja sekarang. Ya harusnya kamu juga nurut dong sama aku, ikut sama aku. Kalau enggak, aku gak akan dipukulin juga, itu... Egois banget sih. Kalau gitu aku bantuin kamu. Dira, cewek. Dira dengerin aku dulu sebentar. Halo, Tirta. Halo, Dira. Kamu di mana sih, Dir? Hah? Kamu mau masuk gak sih hari ini? Aku masuk kok, ini udah deket dari kafe. Sebentar lagi aku sampai, ya? Ya udah, saya tunggu ya. Udah jam segini Dira belum datang. Kemana sih dia? Harusnya gue jujur sama Dira. Kalau gue nemuin dia itu karena gue kangen sama Saskia. Dan cuma Dira yang bisa ngobatin rasa kangennya gue. Iqbal, kita kali ini benar-benar beruntung dan menang loh. Tapi kenapa ya? Kok aku tuh masih deg-degan? Kalau Saskia yang mukanya beda, itu adalah Saskia yang asli. Itu juga yang aku khawatirkan. Kalau gitu kamu harus awasi perempuan itu. Jangan sampai dia merusak semua rencana kita. Kamu tenang aja, Lisa. Biar aku yang atur semua. Oke.
Mau kemana kamu? Hah? Kamu jangan bohong ya. Kamu ini benar-benar Saskia apa bukan? Tadi Om Iqbal udah menyelakain aku pagi-pagi. Sekarang aku udah gak ada perlindungan sama sekali. Karena gak ada seorang pun yang percaya kalau aku ini Saskia. Lebih baik aku juga berhati-hati sama dia. Lepasin, saya nggak ada urusan sama Om. Siapa bilang? Kamu jangan melawan sama saya ya. Kamu harus turutin perintah saya. Om pikir Om siapa nampar-nampar saya? Ajar kamu ya. Papa? Mau kemana? Kamu tunggu. Lepasin, Urusan kita belum selesai. lepasin tangan. Pak, ada apa ini, Pak? Mbak ini siapa ya? Ada urusan apa sama papa saya? Kania. Saskia, ngapain dia di sini? Saya nggak ada urusan apa-apa kok. Saya pergi. Tunggu! Apaan sih? Saya bilang belum selesai. Lepasin saya. Lepas. Saya udah selesai urusannya sama Anda. Kania! Ada urusan apa kalian berdua sama istri saya? Hah? Pasin, pasin. Sayang, kamu ngapain di sini? Ayo kita pulang, ya. Tunggu. Kamu ini siapa? Suaminya dia. Ini suami kamu? Iya. Makanya Om gak usah ganggu saya. Istrinya. Jadi laki-laki ini suami perempuan ini. Sayang, ya. Sebenarnya perempuan itu siapa ya?
Neng, serang itu. Duit. Lu harus kasih gua duit. Sini. Sini. Mana sih? Pergi lo! Tunggu gue di sini. Tunggu gue. Jun, kamu nggak apa-apa? Beneran? Makasih ya, Jun. Aku kan janji kalau aku bakal selalu jadi pelindung kamu. Bahkan Juna pun gak ngenalin aku. Aku udah betul-betul kehilangan semuanya. Termasuk Papa dan juga Juna. Sebenarnya ada apa sih, Pak? Juna, kamu tahu, perempuan yang barusan tadi datang ke rumah Pak Willy dan bikin kekacauan. Bisa-bisanya dia ngaku sebagai Saskia yang asli hanya karena dia punya bekas luka yang sama dengan Saskia. Hampir saja semuanya percaya. Untung Papa udah beresin semuanya. Saskia yang asli sudah kembali ke rumah. Apa? Saskia udah pulang, Pak? Berarti Saskia selama ini masih hidup dong, Pak? Ya, Saskia masih hidup. Apa? Pak, Saskia masih hidup, Pak? Papa kenapa nggak bilang, Pak, sama Juna, Pak? Juna mau ketemu sama Saskia sekarang. Ya, Pak? Sas, saya tahu kamu sedih banget. Karena papa kamu, oma kamu, nggak inget siapa kamu. Sedangkan selama ini kamu selalu merindukan mereka. Kau bilang sama saya, kau pengen ketemu sama mereka. Tapi apa? Setelah ketemu mereka malah nggak inget sama kamu. Jadi menurut saya, setelah ini kamu harus pikirkan apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Ya. Kamu gak usah sok-sokan ngehibur aku, Marcel. Kau pikir aku kayak gini gara-gara siapa? Kamu! Gara-gara kamu! Gara-gara kamu aku kehilangan orang-orang yang aku sayangin. Gara-gara kamu orang-orang yang aku sayang itu lupa sama aku. Mereka nggak tahu aku ini siapa. Aku benci banget sama kamu. Aku benci banget sama kamu. Aku benci banget sama kamu. Aku benci. Kenapa sih kamu merubah muka aku jadi kayak gini? Hah? Kenapa? Kamu tuh udah gila ya? Kamu dokter macam apa sih? Harusnya kamu tuh nolongin orang. Bukan bikin hidup aku jadi kayak gini, tau gak? Mama kenapa gak kenalin aku sih? Gimanapun aku anak papa, aku Saskia. Aku anak kandung papa. Saskia, sekarang kamu boleh nangis. Kamu boleh luapin semua emosi kamu. Tapi aku mau minta maaf sama kamu. Ini semua memang salah saya. Saya minta maaf sama kamu dari lubuk hati saya yang terdalam. Kamu cuma bisa bilang kamu minta maaf. Karena ini semua di luar kendali saya. Di luar kendali kamu. Kamu yang operasi muka aku jadi kayak gini di luar kendali kamu.
Detak jantung gadis ini masih bagus, Pak. Dia masih punya kesempatan hidup yang sangat besar. Kita lakukan operasi kecil. Kita sembuhkan lukanya dan tidak lama lagi dia pasti akan sembuh. Papa kenapa ngeliatin dia, Pak? Papa kenal sama dia? Coba kamu perhatikan anatomi tubuh gadis ini. Khususnya coba kamu lihat tulang wajahnya. Dia mirip sekali seperti Kania, Marcel. Papa bicara apa ya? Marcel, coba kamu perhatikan. Kamu perhatikan wajahnya. Lihat. Kalau Papa tambahkan di sini, di sini, di hidung sini atau di pipinya, dia pasti jadi Kania, Marcel. Maksud Papa mau merubah wajah dia menjadi Kania? Iya, Marcel, apa salahnya? Apa salahnya? Enggak. Saya nggak setuju, Pak. Kenapa kamu nggak setuju, Marcel? Coba kamu lihat. Di wajah wanita ini sudah banyak luka-luka mengelupas. Ini harus dioperasi. Operasi plastik harus diperbaiki supaya bekas lukanya tidak kelihatan, Marcel. Kalau Papa mau operasi plastik dia, itu harus dengan seizin dia, Pak. Marcel, semua gadis, semua wanita, apabila muka rusaknya dibuat menjadi cantik, dia pasti tidak akan marah, dia pasti tidak akan menolak, Marcel. Coba kamu lihat, kalau kamu tidak operasi plastik muka ini, akan jadi seperti apa mukanya? Kasihan gadis ini, dia akan seperti preman pasar, semuanya penuh dengan codet. Papa, kalau Papa melakukan itu tanpa seizin dia, itu namanya malpraktik dan Papa bisa dipenjara. Saya nggak mau Papa dipenjara. Pak, sekarang biarkan saya merawat dia dan mengoperasi dia sendiri. Marcel. Pak, tolong. Suster, tolong bantu saya. Marcel, Papa ikut. Papa, izin praktek Papa sudah dicabut. Papa tidak punya hak lagi. Maaf, Pak.